Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Barikal Maulana, mahasiswa PGMI D2 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan sosial konstruktivis dan pendekatan student centered learning. Saya dari kelompok 8 Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Hartono MPD. Yang pertama, pendekatan sosial konstruktivis. Nah, secara umum pendekatan sosial konstruktivis ini menekankan pada konteks sosial dari pembelajaran dan bahwa pengetahuan itu dibangun dan dikonstruksikan secara bersama. Nah, jadi di mana pendekatan ini yang sangat merujuk kepada pendekatan sosial dari individu ke kelompok atau dari kelompok ke kelompok. Pendekatan sosial konstruktivis ini sangat dipengaruhi oleh teori perkembangan Vygotsky. Vygotsky mengatakan bahwa perkembangan anak tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial dan kultural. Dia percaya bahwa perkembangan memori, perhatian, dan nalar melibatkan pembelajaran untuk menggunakan alat yang ada dalam masyarakat seperti bahasa, matematika, dan strategi memori. Teori Vygotsky menarik banyak perhatian karena teorinya mengandung pandangan bahwa pengetahuan itu dipenuhi dengan situasi dan kolaboratif. Jadi maknanya di sini dengan kita bersosial maka kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas daripada kita belajar sendiri atau memecahkan suatu masalah sendiri. Di sini selanjutnya pendekatan sosial konstruktivis dalam pembelajaran. Nur dan Wikandari mengatakan bahwa pendekatan sosial konstruktivis dalam pengajaran merupakan pencapaian pembelajaran kooperatif secara luas berdasarkan teori bahwa siswa lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit jika mereka saling mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya. Nah, seperti kita bingung, masalah ini kenapa ya, masalah A ini kenapa. Nah, apabila kita mendiskusikan kepada teman kita atau kepada kelompok kita, ini masalah A-nya ini kok kenapa kok bisa gini, dengan pengetahuan kita hanya memandang suatu permasalahan, oh ya udah gitu aja. Tapi kan ada teman kita yang memandang permasalahan dia lebih tahu luas tentang permasalahan ini, atau ada teman kita satu lagi lebih kurang paham dengan permasalahan tersebut. Jadi kita bisa sharing, bisa bertukar pikiran. Dan seterusnya menurut Sidik, pembelajaran sosial konstruktivis meliputi 4 tahapan. Tahapan yang pertama, pada tahapan ini adalah apersepsi. Nah, ini dilakukan kegiatan menghubungkan konsepsi awal, mengungkap pertanyaan-pertanyaan dari masalah-masalah tersebut tadi dan materi sebelumnya yang merupakan konsep prasyarat. Misalnya seperti kenapa baling-baling dapat berputar. Nah, itu. Jadi dalam tahapan pertama, apersepsi ini bisa menjadi masalahnya lah atau pokok pembahasannya. Terus yang kedua, tahap eksplorasi. Nah, pada tahap ini siswa mengungkapkan dengan sementara tahap konsep yang mau dipelajari. Kemudian siswa menggali, menyelidiki dan menemukan sendiri konsep jawaban dari dugaan sementara yang dikemukakan pada tahap sebelumnya. Nah, jadi siswa di sini mencari kenapa kok baling-baling ini bisa berputar, kenapa kok, ya pokoknya menemukan jawabannya sendiri dari yang tadi itu, dari masalah tadi. Terus yang tahap ketiga, diskusi dan penjelasan konsep. Pada tahap ini siswa mengkomunikasikan hasil penyelidikan dan temuannya. Pada tahap ini guru menjadi fasilitator dan menampung dan membantu siswa membuat kesepakatan kelas. Jadi yang dimaksud di sini itu dari siswa-siswa yang banyak tadi itu kan sudah mendapatkan jawabannya. Si A jawabannya ini, si B jawabannya ini, si C jawabannya ini. Kan berbeda-beda. Anggaplah berbeda-beda jawaban si A, B, dan si C.
Nah, di sini guru sebagai fasilitator adalah menampung semua jawaban dan memberi kesepakatan jawaban. Nah, ini jawaban yang benar. Jadi jawabannya ini kenapa bisa gini, dan semua siswa sepakat. Dan tahap yang keempat inilah pengembangan dan aplikasi. Pada tahap ini guru memberikan penekanan terhadap konsep-konsep esensial, kemudian siswa membuat kesimpulan melalui bimbingan guru dan menerapkan pemahaman konseptual yang diperoleh melalui pembelajaran saat itu melalui pengerjaan tugas. Terus selanjutnya manfaat pendekatan sosial konstruktivis. Yang di sini para ahli psikologi dan pendidik semakin mengakui manfaat proses kerjasama siswa dalam rangka konstruksi makna bersama dalam kegiatan mengeksplorasi. Justru sangat banyak manfaatnya ya. Jadi kita lebih mudah mencari, lebih mudah bertukar pikiran, juga bermanfaat ketika siswa itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Semisal siswa A berasal dari Jawa, siswa B berasal dari Papua. Oh, jadi mengetahui, oh jadi di Papua ini gini ya, jadi di Jawa itu ya intinya mengetahui perbedaan lah gitu, entah itu etnis, entah itu agama, suku. Selain itu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Di sini yang pertama, kelebihan pembelajaran berdasar pendekatan sosial konstruktivis memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri. Nah, jadi di sini siswa bisa mencerna dari masalah tadi itu dan menjelaskan menggunakan bahasanya sendiri, tidak terpaku pada bahasa yang kaku dengan penjelasan si inilah, penjelasan si itulah. Jadi bisa memahami seperti itu. Lalu kelebihannya, pembelajaran berdasarkan pendekatan sosial konstruktivis ini memberikan siswa untuk berpikir tentang pengalamannya. Ini juga dapat mendorong siswa berpikir kreatif, imajinatif, dan mendorong refleksi tentang model dan teori. Jadi di sini siswa diberi kesempatan berpikir, oh ini kok bisa gini ya, padahal kemarin pengalaman saya ada gini, oh ternyata bisa gini dengan cara ini gitu. Terus kekurangannya, pembelajaran berdasarkan pendekatan sosial konstruktivis memahamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini sangat membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Nah, jadi dalam diri siswa ini kan pemahamannya terhadap sesuatu kan itu kan berbeda-beda. Jadi dengan adanya perlu pemahaman sendiri, jadi siswa itu mencari sendiri-sendiri, justru itu bisa lebih lama memakan waktu terhadap siswanya tersebut karena siswa mencari bukan diberitahu gitu. Selanjutnya yang kedua adalah pendekatan student centered learning. Pendekatan student centered learning atau pendekatan yang berorientasi pada siswa merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek belajaran dan kegiatan bersifat modern. Dan di sini dari pendekatannya sendiri adalah student centered learning. Jadi menempatkan siswa di tengah. Centered artinya tengah. Jadi menyudutkan siswa untuk belajar sendiri, jadi mencari pengetahuannya sendiri, memahami sendiri. Dalam menerapkan pendekatan student centered learning, siswa diharapkan sebagai peserta aktif dan mandiri dalam proses belajar. Nah, jadi di sini siswa harus aktif dan bisa mencari tahu sendiri tentang apa yang ada dalam proses belajar tersebut, menemukan sumber-sumbernya, menemukan informasi, menjawab kebutuhannya, dan di sini juga bisa membangun pengetahuan berdasarkan kebutuhan dan sumber-sumber yang ditemukan siswa tersebut. Dengan pendekatan student centered learning akan terjadi perubahan peran siswa dalam proses pembelajaran sebagai berikut. Siswa ikut bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Nah, jadi di sini siswa lebih arti dalam bertanggung jawab ini kan siswa yang menemukan, oh jadi bisa menetapkan
ini adalah ini. Jadi siswa itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah ia kemukakan lah itu. Terus yang kedua, siswa belajar bagaimana belajar secara mandiri. Terus yang ketiga, siswa secara aktif mencari pengetahuan dan melakukan konstruksi dan pemahaman terhadap materi pembelajaran. Sedangkan guru akan berperan dalam menyediakan berbagai cara dalam bentuk untuk mengakses bahan pembelajaran. Di sini juga terbatas ya. Tidak semuanya bisa menyediakan, seperti ada sekolah yang sarana prasarannya kurang. Tidak seperti sekolah-sekolah yang maju. Kalau sekolah yang maju kan sudah ada koneksi internet, mungkin sudah ada ruang khusus lah untuk mengakses sesuatu yang ada di internet gitu. Juga mungkin dari buku-bukunya, perpustakaan. Terus yang kedua, guru ini bertindak sebagai fasilitator sama seperti yang tadi, untuk membantu siswa mengakses dan memproses bahan pelajaran. Terus yang ketiga, memfasilitasi proses belajar aktif. Terus yang keempat, memberi dukungan kepada siswa. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa untuk memajukan pelajaran dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuannya. Tahapan-tahapan pendekatan student-centered learning dalam pembelajaran. Yang pertama, tahap pra-instruksional. Tahap pra-instruksional merupakan tahapan yang ditempuh guru pada saat ia mulai proses pembelajarannya. Seperti biasa, guru masuk mengucapkan salam, membaca doa, banyak ya. Tentunya berbeda-beda di setiap sekolah. Ada yang membaca doa dulu, ada yang pembukaan dengan cara apapun lah itu yang bisa meningkatkan rasa semangat siswa. Terus kedua, tahap instruksional. Tahap instruksional merupakan tahap pengajaran atau tahapan intinya, yakni tahapan memberikan bahan pembelajaran yang telah disusun guru pada hari sebelumnya. Seperti guru menuliskan tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran ini akan sampai mana, akan bagaimana, guru terus yang kedua, guru mencatatkan atau menjelaskan pokok materi yang akan dipelajari. Lalu guru menjelaskan kegiatan belajar yang akan dilakukan siswa. Guru menggunakan alat bantu, guru menggunakan contoh-contoh yang konkret, dan guru-guru memberikan penguatan. Itu tahap yang kedua. Terus tahap yang ketiga adalah evaluasi. Nah, dari kata evaluasi ini kan membenarkan ya, mengevaluasi. Jadi ini tahap penilaian dari kegiatan belajar tersebut. Langkah-langkahnya seperti guru sama siswa itu menyimpulkan dari pembelajarannya tadi itu. Terus guru memberikan tes, guru menjelaskan, memberitahu materi yang dipelajari berikutnya. Itu evaluasi, tahap evaluasi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan centered learning. Yang pertama, kelebihan. Siswa akan dapat merasakan bahwa pembelajaran menjadi miliknya sendiri karena siswa memberi kesempatan yang luas untuk berpartisipasi, sehingga siswa memiliki keleluasan untuk menggali potensinya dalam belajar serta memiliki kenyamanan dalam belajar tanpa rasa takut untuk mengekspresikan potensi yang ia miliki. Jadi di sini siswa bisa dibilang leluasa lah ya untuk dalam belajarnya. Terus yang kedua, mendorong pembelajaran secara aktif, berpikir kritis. Dengan adanya diskusi antara siswa, maka pembelajarannya akan semakin aktif dan siswa dituntut untuk berpikir kritis untuk menyatakan pendapatnya dalam diskusi tersebut. Yang ketiga, memperhatikan kebutuhan dan latar belakang pembelajar. Dengan adanya pendekatan SCL ini atau Student Centered Learning, kebutuhan siswa untuk belajar akan semakin terpenuhi. Selain itu, siswa kan bisa lebih mandiri, bisa lebih menemukan memecahkan masalahnya dengan sendiri. Terus selanjutnya yaitu kekurangannya, sulit diimplementasikan pada kelas besar.
karena kelas tersebut akan menjadi kegaduhan sehingga guru mengalami kesulitan untuk mengendalikan kelas. Nah, seperti tadi itu siswa kan mencari tahu sendiri, jadi apa yang dipahami oleh siswa ini bisa berbeda dengan siswa-siswa yang lainnya. Terus memerlukan waktu yang lebih banyak sama seperti tadi, karena siswa hanya sendiri, tidak berkelompok. Terus kekurangannya juga tidak cocok untuk siswa yang tidak aktif, yang hanya diem di sekolah, hanya diem. Ya pokoknya kan butuh bimbingan siswa yang diam itu. Jadi kurang cocok lah terhadap siswa yang seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Di sini saya Ilham Barikal Maulana, NIMT 2018-4042 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.